Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan terkait tentang kuliah analisis struktur metode matriks. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan estimate lebih advance dengan penggunaan loop dan juga proses dalam pembuatan matriks secara dinamik, ya, di mana soal bisa berubah apapun, tetapi file estimate tetap satu yang sama. Jadi kita akan membuat sebuah file estimate yang bisa fleksibel untuk semua permasalahan pada trust elemen. Ya, baik. Berikut adalah tampilan estimate, ya, dimana bagian seperti ini. Ya, nantinya kita akan menggunakan estimate ini langkah per langkah. Baik, soalnya adalah seperti contoh-contoh sebelumnya. Berikut ini adalah soalnya, di mana di sini terdapat truss elemen terdiri dari 3 batang, 3 join dengan bentang 200 akar 3 dengan pembebanan 5 ton searah horizontal pada join 2. Ya, ini adalah langkah-langkahnya secara manual dari mulai pembentukan elemen lokal sampai nantinya kita akan membentuk overall stiffness matrix. Baik, kita mulai saja penggunaan estimate. Langkah pertama adalah kita akan memasukkan judul, ya, judul di sini, judul dan juga soal. Saya kebetulan sudah menyiapkan soalnya seperti ini. Baik, ini adalah struktur metode matrix. Saya kopikan saja. Jadi ini berupa image, ini berupa image, ini berupa image. Ya, ini adalah soal tadi. Saya copas ke sini. Kemudian join di sini terdiri dari bentuknya adalah nilai X, nilai Y, ini 0, 0, kemudian join 2, 100 akar 3, 100 akar 3 ini setengahnya ya, tingginya 100, Y 100, kemudian di sini 200 akar 3, posisi 0 untuk Y. Nah, ini adalah restraint adalah tumbuhan, dimana di sini tumbuhannya sendi maka restraintnya 1 dan 1, X dan Y-nya merupakan restraint 1. Kemudian beban ini 1 untuk sendi, kemudian ini roll 0, 1, arah X-nya dibebaskan, Y-nya 1. Kemudian di sini bebas 0, 0. Kemudian untuk beban di sini ada 5 ton, arah sumbu X, tetapi di Y 0. Untuk di tumpuan dinolkan semua. Nah, untuk penentuan frame ini kita buat dynamic, di mana frame-nya itu bisa menggunakan nilai E yang berbeda. Tetapi untuk soal ini kebetulan sama-sama 2100 dan juga 35. Tetapi di sini I-nya adalah I dan J setiap batang 1, I-nya adalah 1, ini, J-nya adalah 2. Kemudian di sini 2, 3. 2 dan 3. Ya. Kemudian di sini 1 dan 3. 1 dan 3. Ini jadi inilah inputnya. Nah, bagaimana cara membuat input? Input ini akan saya inputkan dalam bentuk matriks. Langkah pertama, agar data kita rapi, maka kita harus membuat berupa area. Insert area. Ini kita tuliskan input agar rapi nanti datanya. Input. Ini bisa enter ya. Jadi untuk melebarkan ini enter. Kemudian kita masukkan join. Join titik 2. Kemudian kita create matrix sebanyak 3 baris atau 3 koordinat. Kemudian jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Insert. 0, 0, 1, 1, 0, 0.
sesuai dengan ini ya, nomornya tidak diperlu masukkan karena dia langsung urut 1, 2, 3. 100 akar ada di sini, kemudian mohon maaf, akar kali 3. Kemudian di sini 100, 0, 0, bebannya 5, 0. Di sini 200 kali akar 3, 0, 0, mohon maaf, 1, 1, 0, 0. Ya, sesuai dengan sini 0, 1, 0, 0. Jadi sudah kita create, kemudian kita create adalah frame. Frame kita create, matriknya adalah 3. 3 adalah 3 batang, kolomnya ada E, A, I, J, ada 4. E, A, I, J. 2100, 35, 1, 2, 2100, 35, 2, 3, 2100, 35, 1, 3. Join dan prep sudah terbentuk. Nah, sekarang kita harus mengkonversi itu ke dalam matrik koordinat dan juga matrik beban. Ya, matrik koordinat dan juga matrik beban. Ya, jadi kita akan membentuk beberapa matrik untuk mengkonversi. Yang pertama nanti kita akan create koordinat. Nanti kita akan membuat koordinat untuk join tersebut. Kemudian kita juga akan membuat matriks degree of freedom dan juga matrik beban. Jadi data input ini kan kita pisah-pisah. Koordinat nanti kita sendirikan terpisah. Kemudian restraint ini kita akan membuat nama matriknya adalah degree of freedom atau DOF. Kemudian di sini juga akan kita membuat matrik beban. Ya, kita akan pisah-pisah. Ya. Untuk frame juga kita akan membentuk beberapa matriks juga. Matrik E, matrik A, dan juga matrik connectivity. Baik, bagaimana mengkonversinya? Berikut kita akan proses. Masih dalam data input, masih data input ya. Jadi saya akan membuat plot area lagi agar dia tidak menyatu dengan yang lainnya. Jadi input ini isinya adalah input dan juga konversi data. Nah, ini kita masukkan lagi input area konversi input join. Jadi ini saya pisahkan. Langkah pertama, kita akan membuat jumlah join. Bagaimana cara mencari jumlah join? Caranya adalah menghitung jumlah baris dari matrik join. Kita simpan dalam n join. Koordinat akan kita buatkan matriks ya, ini kan create matriks. Kalau create matriks kita perintah seperti ini. Ini koordinat, matrik koordinat. Bentuknya adalah barisnya kalau dari 3, kolomnya 2. Jadi matrik koordinat itu 3 kali 2 kalau untuk problem ini. Kemudian untuk matrik DOF kita akan juga
meng-create, tetapi ini matrik kolom ya, dengan barisnya 2 kali n join, koma 1. Jadi matrik kolomnya cuman 1 kolom, dov. Kemudian matrik beban juga akan kita buat, dia merupakan matriks yang sama, beban juga 2 kali n join, koma 1. Nah, ini berikutlah berupa perintah loop menggunakan perintah for. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana membuat loop menggunakan perintah for. For, ini ada tuh programming, perintah programming di sini. For i, kemudian kita pilih yang di sini. Nah, di matriks. Ini berarti dari 1 sampai n join. Kemudian kita akan membuat beberapa baris, maka kita tambahkan line koordinat, kita subscript adalah i, 1 sama dengan titik 2 join i, 1. Jadi kita ngambil data dari sini, data dari inputan join ini, dari sini kita ambil data join di sini. Ya, ini kita mau ngambil ini, kemudian koordinat ini kita pencet koma, nah maka dia akan turun. Koordinat i, 2 titik 2 join i, 2. Kita juga akan membuat matrik dov, karena dia kolom, kita cukup memakai yang ini, dov 1 i kali 2 min 1 titik 2 join i, 3. Kita ngambil kolom ini, tapi ini nanti akan kita buat 1 1 0 0 0 1, dia berupa matriks kolom, makanya kita pakai rumus seperti ini. Dov lagi, kita koma lagi, dov i kali 2 join, salah, ini pakai koma ini. Nah, i, koma lagi, kita pencet koma, maka dia akan turun. Beban juga akan kita pindahkan juga, proses sama, beban underscore subscript i kali 2 min 1 sama dengan, kita ambil yang sini beban, di sini beban, join i, 5 dx beban i kali 2. Maaf, kita gunakan yang ini aja, vektor.
I kali 2 join I 6. Selesai. Ini adalah konversi. Kalau kita ingin melihat hasilnya, ini saya buat area lagi, hasil konversi join. Hasil konversi join kita bisa langsung ketik saja, langsung koordinat sama dengan, langsung terbentuk matrik koordinat. Kemudian kita ketik dot, terbentuk matrik dot beban sama dengan terbentuk matriks beban. Ya. Tujuan kita menggunakan area agar seperti ini. Kita bisa hiding. Hide. Kalau konversinya kita terlalu rame, kita hide. Nah, jadi input ini langsung mengubah ini. Coba kita lihat sini. Misalkan kita restoran semua di sini. Maka di sini akan berubah langsung. Kita restoran semua di sini, akan berubah. Kalau bebannya kita rubah, kita ada bebannya, ada arah min 2 gitu, min 3, langsung berubah jadi min 3. Jadi ini mengkonversi inputan yang sederhana menjadi matrik-matrik. Ya. Ini konversi untuk join. Berikutnya kita konversi untuk frame. Kita buat area lagi. Konversi frame. Ya. Konversi frame kita akan membentuk beberapa matrik, matrik E, matrik A, dan juga member ini. Jadi kita pisah-pisahkan. Kita cari dulu jumlah frame-nya. N frame sama dengan rows dari frame. Ini mencari banyak batangnya. N frame. Ini kalau kita kasih sama dengan bisa sama dengan 3. Jadi N frame sama dengan 3. Kemudian kita akan membentuk 3 buah matriks. 3 matriks itu terdiri dari matriks area, matrik area, kemudian matrik elastis, dan kita matrik member. Kemudian kita buat loop for i, range-nya dari 1 sampai n frame. Kita tambahkan line agar memudahkan. Elastis i frame i 1. Kita ngambil ini ya, ambil ini 2100. Dan kita area, kita akan gunakan i titik 2 frame i, 2.
kalau kita mau enter ke bawah pakai koma. Nah, koma langsung turun dia. Member I1 frame I3 koma lagi member I,2 titik 2 I4. Yes, sudah selesai. Kita buat area lagi biar kita bisa lihat hasilnya. Kita buat area, insert area, hasil konversi frame. Hasil konversi frame kita ketik aja. Iya, hasil konversi frame, kalau ini kita sembunyikan maka ini akan sudah terpisah koordinat, dot, beban, elastis, area, member. Matrik-matrik ini akan kita gunakan untuk perkalian matriks nanti. Oke, sudah terbentuk matrik-matrik untuk perkalian. Kita input sudah selesai. Nah, ini kita bisa sembunyikan seperti ini. Nah, apabila ini saya pisah lagi. Ini adalah fungsi K dan T. Jadi kita akan membuat matriks. Nah, fungsi K. Jadi kita akan membuat fungsi matrik function K dan T. Rumusnya sangat mudah ya. Ini kita pakai function seperti ini. K E, A, L titik 2 E kali A dibagi L dikali matrik 4 kali 4. 4 kali 4. 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Matrik K. Kemudian kita akan juga membuat matrik T. Matrik T seperti ini. Matrik T sudah selesai. Maka kita akan dengan mudah akan menghitung K lokal. Nah, ini sudah fungsinya sudah kita dapat. Ya. Kemudian kita menghitung K lokal. Kita tambah area lagi. Di dalam K lokal kita akan membuat beberapa ya, kita akan mempunyai konversi L dan sudut. Ini K lokal. Untuk K lokal maka kita harus mengkonversi terlebih dahulu. Ya, mengkonversi terlebih dahulu. Ya, data-data yang tadi menjadi L dan juga sudut. Ya. Jadi data input ini saya akan konversikan menjadi L dan sudut. L dan sudut.
Pertama, N, kita akan membuat ya langsung, kalau ingin melihat hasilnya langsung N member. N koordinat juga kita bisa mengetahui N matrik. Matrik yang terbentuk setiap lokal itu adalah jumlah koordinat dikali 2. Jadi N matriknya 6. Baik, kita akan melakukan loop untuk mencari panjang dan juga sudut setiap batang. Caranya adalah for, oke ini for I dari 1 ke member, 1 ke N member. Kemudian kita tambah line II member I1 JJ member I2. Bawah lagi kita akan membuat rumus Pythagoras. Pythagoras L sama dengan koordinat J1 dikurang I1 pangkat 2 JJ2 koordinat JJ2. Ini untuk mencari L. Untuk mencari sudut kita menggunakan rumus arcosin atau asin seperti ini. Nah, ini langsung keluar hasilnya. L sama dengan sudut sama dengan, agar nanti kita bisa tahu sudutnya dalam bentuk degree, dengan degree. Sudut sama dengan double klik insert. Nah, jadi struktur tadi sudah terlihat sudutnya. Tanpa kita perlu input sudut, kita sudah bisa melakukan perhitungan sudut dan juga panjang batang dan juga sudut. Setelah selesai mencari sudut, kita dapat membuat matrik global member. Kita tambahkan lagi matrik global member. Global setiap member. Ya.
I dari 1 sampai N member, 1 N member. Kita akan membuat matriks KG. KG I titik 2 rumus adalah ini. Matriks T transpose dikali dengan K dikali dengan T. T-nya ambil dari function ini. Nah, ini T, ini K. Kita isikan ini elastis, data elastis, area, L, sudut. Kemudian hasilnya kita bisa lihat di sini. Hasil kita buat area lagi ke global setiap member. Kita langsung ketik saja KG. Mohon maaf, tadi kita gunakan rumusnya harusnya K besar ya. Di sini T besar, K besar. Ya, kemudian kita hitung KG sama dengan langsung. Hasilnya langsung ada 3 matriks di dalam KG. Ada 3 matriks di dalam KG. Ya, itu adalah nilai KG. Kita bisa cek ke dalam tayangan ya, ke tayangannya. Jadi ini saya menghitung dengan Matcat, maka dapatkan hasilnya ini 275 159 batang 2 75 625 159 batang 3 212 216. Ya, sudah terbentuk batang matrik global setiap member. Matrik global setiap member. Langkah berikutnya adalah kita harus memasukkan ke dalam K global yang assemble ya, gabung ya. Jadi kita harus masukkan ini ke dalam K global yang sudah menyatu. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan sebagai berikut ini lagi. Ini namanya assemble ya, matriks K global, gabungkannya. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Ya, ini kita akan membuat matriks K global dari data-data setiap member. Ya, kita akan menggabungkan matriks itu dengan cara sebagai berikut. Ya, kita akan menggabungkan
Kita akan membuat matrik K global terlebih dahulu. Matrik K global. K global. K global. K global. K global. Titik 2. Matriks. Nmat. Oh, ini Nmat kan 2 kali koordinat. Jadi 6, 2 kali 3, 6 kali 6. Kalau mau lihat hasilnya, ini berikut. Baik, kita akan memasukkan matriks tadi ke dalam K global. Caranya adalah sebagai berikut. Gunakan for, kemudian dari II kita masuk sini 1 ke N member. Kemudian ini kita line X1, 2, 2 kali 2 kali member II 1 dikurang 1, X2. Titik 2, 2 kali member II, 1 X3, 2 kali member 2 kali member II 2 min 1 X4, 2 kali member II, kemudian kita akan lakukan for 2 kali. Di dalam for ada for lagi I dari 1 sampai 4. Inilah matrik lokalnya. Kemudian kita ada for lagi untuk J. J juga dari 1 sampai 4. Karena kan setiap member itu 4 kali 4. Baru kita masukkan rumus K global adalah ini posisinya. Jadi posisi di I, X-nya, X lagi, posisi di J. KG adalah matrik global setiap member. II, mana II dia punya I dan J. Inilah posisi.
ditambah K global sebelumnya. X punya I, X punya C. Maka kita dapatkan, kita buat lagi, insert area, hasil assemble K global. Ikut hasilnya. K global sama dengan dari ini, data ini for I 1 n member, 2 member I 1 kurang 1 dan seterusnya K global, maka hasil assembly adalah sebagai berikut. K global sama dengan, nah terbentuk K global assemble. Kurang panjang. Lengkap dah. Inilah K global. Berikutnya dari K global tersebut kita akan mencuplik hanya bagian yang free saja. Yang free saja kita ambil. Bagaimana cara mengambilnya? Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita harus membuat matriks bebas terlebih dahulu. Ini kita akan mencuplik. Nah, kita akan mencuplik ini. Kita akan membuat matriks bebas dulu. Membuat matriks bebas. Yang bebas saja. Rumusnya adalah kita akan cek dari DOF. Kita akan buat for I, angka pertama adalah II sama dengan 1, kemudian for I dari 1 sampai nmax dari DOF, buat line if DOF I tidak sama dengan 1, maka free I sama dengan II, kemudian kita tingkatkan II-nya, II plus 1, else free I sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan sebuah matriks free sebagai berikut. Free 0, 0, 1, 2, 3. Jadi ini akan menjadi matriks 1, 2, 3. Dari ini semua. 0, 0, 1, 2, 3. Nanti ini sini saja yang bebas. Kemudian kita akan membuat matriks K global bebas
global yang bebas saja. Kita buat matriks global yang bebas itu kita beri nama KGU. Matriksnya pertama dia akan create 1,1 saja, dia otomatis dia akan membesar dengan sendirinya. For I dari 1 sampai n mat, kemudian if dot I tidak sama dengan 1, maka kita akan buat line for I dari 1 sampai n mat, if if dot J tidak sama dengan 1, maka KGU free I free free J sama dengan K global I, J tanpa else. Tanpa else. Kita cek KGU hasilnya bagaimana. KGU matriks 3 kali 3 hasilnya lagi. Kemudian kita akan membuat matriks gaya yang bebas nanti kan, karena kita akan gunakan untuk perkalian matriks gaya bebas, matriks gaya yang bebas saja. Mat G titik 2 ya bersama proyek tadi, tapi ini untuk G kita ambil matriks beban nanti. Oke, sama dengan 1 for I, kita pakai for I dari 1 sampai n mat, 1 sampai n mat, if dot I sama dengan 0, maka tambah lain mat G sama dengan beban I. J kita tambahkan terus. Hapus else.
maka akan terbentuk matkeh. Ya, kita mendapatkan matrik. Matriknya sudah ada, matrik U sudah ada, tinggal kalikan. Maka kita dapatkan displacement sebagai berikut. K, Q, U, pangkat minus 1 kali matkeh. Ya, ini adalah proses ya, untuk mendapatkan displacement dengan input yang fleksibel. Nanti rumus ini akan kita gunakan untuk berbagai macam perhitungan. Selesai untuk perhitungan displacement. Video berikutnya adalah untuk menghitung garis batang dan juga gaya batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya.